Apa yang dimaksud dengan analisis kebijakan dakwah? Nah, teman-teman, analisis kebijakan dakwah itu merupakan suatu aktivitas dalam proses kajian terhadap pembuatan kebijakan dakwah. Nah, dalam analisis kebijakan dakwah ini dapat dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mencari solusi problematika dakwah yang bisa menerapkan ajaran dan syariat Islam dalam kebijakan tersebut. Lalu, apa saja yang dipelajari dalam analisis kebijakan dakwah? Nah, ini ada satu masalah kebijakan. Di dalam masalah kebijakan itu memberikan informasi tentang kondisi yang dihadapi dan yang memicu masalah tersebut. 2. Masa depan kebijakan. Di dalam masa depan kebijakan itu mengenai informasi konsekuensi di masa depan dari penerapan alternatif kebijakan. 3. Aksi kebijakan. Nah, di dalam aksi kebijakan ini penerapan bagaimana kebijakan dakwah itu diimplementasikan kepada masyarakat dan memberikan manfaat yang baik. Kemudian 4. Hasil kebijakan. Di dalam hasil kebijakan ini berisi peraturan-peraturan yang telah berlaku setelah ditetapkannya kebijakan dakwah. Dan 5. Ini ada kinerja kebijakan. Di dalam ini terkait dengan bagaimana kebijakan dakwah dilakukan, kemudian juga dampak dari kebijakan tersebut, dampak positif dan juga negatifnya. Kemudian mengapa perlu dipelajari analisis kebijakan dakwah? Nah, dengan kita mempelajarinya, itu kita juga dapat mengetahui proses pembuatan kajian, kemudian perkembangannya juga, serta akibat-akibat yang ditimbulkan bagi masyarakat. Nah, selain itu juga untuk menganalisis problematika dakwah yang telah dihadapi oleh masyarakat. Apakah masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat dan juga umat-umatnya. Kemudian di sini ada manfaat mempelajari analisis kebijakan dakwah. Nah, manfaatnya di sini yaitu membantu memecahkan atau mengatasi masalah-masalah yang ada. Kemudian juga membantu memperbaiki proses pembuatan kebijakan dan juga kinerjanya. Dan yang terakhir, manfaatnya itu adalah memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai hakikat bagaimana dan pola proses analisis kebijakan dakwah. Lalu di sini ada kasus kebijakan dakwah. Nah, kasusnya kita ambil dari analisis kebijakan pemerintahan tentang Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang pengembangan dakwah Islam di masyarakat. Nah, di sini kekurangan dan kelebihan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 dan tahun 2002 dalam pengembangan dakwah Islam masyarakat adalah masih ada yang memanfaatkannya komunikasi secara langsung, dan sehingga media penyiaran dianggap kurang efektif. Sedangkan kelebihan kebijakan ini, masyarakat mampu mengakses informasi tentang keagamaan.